Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa shafiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'du. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jemaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah. Kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat-Nya sehingga di pagi hari ini ya kita dapat berkumpul kembali dan insya Allah ya, kita akan menghadapi 10 akhir Ramadan ya. 10 akhir Ramadan di mana di 10 akhir Ramadan itu ya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, tentunya perlu dibutuhkan ya persiapan ya, pengetahuan ya, tentang bagaimana Rasulullah dan para sahabat mempersiapkan diri mereka, juga para ulama kita mempersiapkan diri mereka untuk menyambut 10 akhir Ramadan itu. Ya. Namun sebelum kita menyampaikan materi tentang bagaimana menyambut ya 10 akhir Ramadan, saya tuntaskan dulu apa yang kemarin belum selesai. Yang sebelumnya kita bercerita tentang sejarah puasa, maka pada pagi hari ini kita akan sampaikan terlebih dahulu tentang sejarahnya sholat tarawih. Sebenarnya hadis yang berkenaan dengan sholat tarawih ya itu tidak begitu banyak ya, tidak begitu banyak dalam artian yang digunakan oleh para ulama kita untuk menjadikan dasar sholat tarawih itu hadisnya sebenarnya juga sama, itu gitu kan. Hanya saja dalam cara melaksanakan ya, cara mempraktekkan ya hadis Rasulullah ini akhirnya ada beberapa pendapat yang kita sebut dengan madhab. Insya Allah nanti juga kita jelaskan ya, mengenai madhab ya, secara singkat. Hadis yang pertama ini kita ambilkan dari Syarah Riyadhus Shalihin. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salatul laili mathna mathna. Ya. Faidha khiftas subha fa'utir biwahidatin muttafaqun alaih. Hadis yang pertama menyatakan salat malam itu adalah dua, ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Faidha khiftas subha, namun demikian jika Anda khawatir masuk subuh, fa'utir biwahidatin, maka tutuplah dengan witir 1 rakaat. Jadi 1 rakaat itu boleh, ya witir 1 rakaat itu boleh. Wa anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili mathna mathna wa yutiru bi rakaatin. Kemudian dari Ibnu Umar juga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di waktu malam 2 rakaat
Wa yutiru bi rakaatin, dan beliau menutupnya dengan 1 rakaat witir. Muttafaqun alaih. Hadis yang berikutnya, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah, ini tentang ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru min syahrin hatta nadunnu alla yasumu minhu. Ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau kalau pas yuftir, ya, yuftir itu enggak berpuasa pada suatu bulan, hatta nadunnu annahu la yasumu minhu. Sampai seolah-olah kami menganggap beliau tidak berpuasa di bulan itu. Wa yasumu hatta nadunnu alla yuftira minhu syai'an. Kalau beliau sudah berpuasa, sampai-sampai kami mengira beliau itu sama sekali tidak pernah tidak berpuasa. Wa kana la tasya'u an tarahu minal laili musalliyan illa ra'aituhu. Ya. Begitupun kalau di waktu malam, ya, kita pengen melihat beliau sholat, maka kami melihat beliau itu benar-benar mengisi malam-malam itu dengan sholat. Wala na'iman illa ra'aituhu, ataupun tidur pasti kita menyaksikannya. Artinya ini persaksian dari para sahabat bahwa hampir setiap kebiasaan Rasulullah itu diperhatikan oleh para sahabat, diperhatikan benar-benar, termasuk di dalam tata cara beliau melaksanakan sholat tarawih. Kemudian hadisnya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 raka'atan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau salat 11 raka'atan, ya, 11 rakaat. Ta'ni fil laili, yaitu di waktu malam. Yasjudu sajdata min dalika qadra ma yaqra'u ahadukum 50 ayah. Yang kalau Rasulullah itu sujud, satu sujud itu sebanding dengan ketika kalian membaca 50 ayat. 50 ayat itu berarti berapa lembar itu? Satu halamannya kira-kira ada 5 ayat satu halamannya. Berarti kalau 50 ya kali 10. Ya kan? Kali 10 halaman berarti kurang lebih 5 lembar, setengah juz. Lama sujudnya Rasulullah itu seperti kita membaca setengah juz. Kalau satu juz itu dibaca dengan lancar, ya orang yang hafal Quran itu kurang lebih butuh waktu setengah jam. Ya, berarti kalau 5 lembar kurang lebih 15 menit sujudnya Rasulullah. Panjang Bu ya. Kalau diterapkan di at-taqwa ini besok mundur semuanya. Pak Ahmed, pusing Ustaz gitu kan. Ya Allah. Maka kita di sini disuguhkan ya, Aisyah menceritakan tentang panjangnya sholat Rasulullah. Ya, panjangnya, lamanya, bagusnya sholat Rasulullah. Ya. Nah, di sini Aisyah menceritakan, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang jumlah salat Rasulullah adalah 11 rakaat. Kemudian di hadis berikutnya Ummul Mukminin menceritakan lagi, wa anha qalat, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuzidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Tidak pernah Rasulullah SAW menambahkan baik di Ramadan maupun di luar Ramadan ala 11 raka'atan, lebih dari 11 rakaat. Yusalli arba'an, beliau salat 4 rakaat, fala tas'al an husnihinna. Jangan Anda bertanya tentang bagusnya salat Rasulullah, wa tulihina, dan panjangnya salat Rasulullah. Tsumma, kemudian yusalli arba'an, beliau salat 4 rakaat lagi, fala tas'al an husnihinna. Janganlah Anda bertanya tentang kebagusan dan panjangnya salat Rasulullah. Tsumma yusalli thalathan, kemudian beliau salat 3 rakaat. Itu witir. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir. Ya Rasulullah, apakah Anda tidur sejenak sebelum melakukan witir? Faqala ya Aisyah, inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Wahai Aisyah, sesungguhnya
sekalipun kedua mataku ini terpejam, wala yanamu qalbi, akan tapi hatiku tidaklah tidur. Jadi Rasulullah itu meskipun dalam kondisi mata tertutup, hatinya tetap wa'yun, sadar. Ya. Wa anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awwala lail wa yaqumu akhiruhu fayusalli. Ya, kemudian dari Aisyah juga diceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa tidur di awal malam dan bangunnya di akhir malam. Di sepertiga malam akhir ya. Maka sebenarnya salat lail itu yang paling afdol adalah di sepertiga akhir. Ya, hanya saja sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin dan memang sejak zaman Umar bin Khattab ya mereka mengawalkan salat lail itu menjadi salat tarawih. Lah nanti kita ceritakan sejak kapan itu muncul istilah tarawih. Ya kan, padahal sebelumnya belum ada, pada masa Rasulullah bukan disebut salat tarawih. Ya. Pada masa Rasulullah tidak disebut salat tarawih, ya, tapi lebih disebut dengan qiyam Ramadan gitu ya. Ya, seperti qiyamul lail hanya dilakukan di Ramadan, maka sebutannya qiyamul Ramadan. Nah, nanti kita ceritakan juga insyaallah. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Shallaitu ma'an nabiyyi lailatan." Saya salat bersama Rasulullah pada suatu malam. Falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su'in. Ya, ternyata panjang sekali berdirinya sampai saya ini berniat sesuatu yang kurang baik. Kurang baik dalam arti ini pengen medot dari salat ya. Qila ma hamamt. Dikatakan kepadanya, apa yang engkau apa? Jadi bisikan dalam hati itu hamam ya. Qala hamamtu an ajlisa wa ada'u. Ya, sampai aku seolah-olah pengen pengen ndang lungguh terus ditinggalkan Rasulullah ya kan, muttafaqun alaih. Saking enggak kuatnya salat bersama Rasulullah. Nah, ditambah riwayat dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Suatu ketika, suatu malam saya salat bersama Rasulullah. Faftataha bil Baqarah. Ya, beliau memulai rakaat pertama itu dengan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu berapa juz, Pak? Berapa juz, Bu? Oh, 2,5, kurang lebih 2,5 juz ya, sampai juz 3 itu. Itu di rakaat pertama. Apakah sudah berhenti sampai di situ? Ya. Ternyata belum. Fakultu, maka berkata dalam hati, yarka'u indal mi'ah. Nah, mungkin nanti beliau akan rukuk pas di ayat yang ke-100. Summa madha. Ternyata bablas. Fakultu yusalla biha fi raq'atin. Mungkin Rasulullah mau merampungkan surat Al-Baqarah dalam satu rakaat ini saja. Famadha. Ternyata bablas lagi. Ya, fakultu yarka'u biha. Tsumma iftatahan nisa. Ya, begitu saya berkata dalam hati, ini sudah selesai Al-Baqarah, pasti Rasulullah ruku. Ternyata enggak. Tambah lagi, Bismillahirrahmanirrahim, surat An-Nisa. Bablas dari surat Al-Baqarah nyambung surat Ali Imran, nyambung surat An-Nisa. Ya. Faqara'a tsumma iftataha Ali Imran. Dari dulu itu susunannya An-Nisa dulu baru Ali Imran dulu. Ya, pada masa Rasulullah. Faqara'aha yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbihu sabbaha. Di mutarassil ya, termasuk bacaannya pelan. Kalau sampai pada ayat-ayat tasbih, Rasulullah bertasbih. Wa idza marra bi su'al sa'al. Kalau melewati ayat-ayat tentang meminta ya kepada Allah, maka beliau berdoa. Wa idza marra bi ta'awwad tsumma raka'a ya. Kalau melewati ayat-ayat ta'awud, maka Rasulullah pun juga minta perlindungan kepada Allah. Kemudian baru ruku. Ya. Nah, di sini kita diceritakan panjangnya salat Rasulullah. Satu rakaatnya sampai surat An-Nisa. Ya, berarti sampai juz 6 itu, Pak.
Panjang ya, panjang ya. Makanya dari situlah Rasulullah SAW ya nanti di dalam praktek sholat beliau, sholat lail beliau itu kalau diceritakan oleh Abu Hanifah ternyata banyak versinya. Di awal ketika Rasulullah SAW masih muda, ya itu ayatnya panjang-panjang, ya ayatnya panjang-panjang sehingga jumlah rakaatnya adalah 4, kemudian 8, ya. Jadi ada 4 rakaat sekali salam, ada 6 rakaat sekali salam, ada 8 rakaat sekali salam. Ya, ini pendapatnya Abu Hanifah. Ya. Sebagaimana dinukilkan Al-Iraqi dalam kitabnya Tarhut Tasrib, ya, jilid 3 halaman 4. Abu Hanifah berpendapat afdholnya 4 rakaat, ya. Kalau toh pun boleh ya 2 rakaat 1 salam, 6 rakaat 1 salam dan 8 rakaat 1 salam. Tidak boleh lebih dari itu. Ya, artinya memang cara Rasulullah sholat lail itu macam-macam. Ya, jadi nggak perlu diperdebatkan kan gitu. Ini 2 atau 4 gitu kan. Nah, cuma nanti kita lihat mana yang paling afdhal. Jadi awalnya Rasulullah SAW itu mengerjakan sholat tarawih seperti biasa. Seperti biasanya sholat qiyamul lail. Rasulullah lakukan sendiri di masjid. Ya. Kemudian ketika ya turun perintah ya wajibnya berpuasa yaitu pada tahun kedua Hijriah. Ya, jadi ini hampir bersamaan ya. Sholat tarawih, kemudian puasa, kemudian zakat, ini semuanya di tahun kedua Hijriah. Ya, tahun kedua Hijriah. Awalnya Rasulullah sholat biasanya sendirian gitu kan. Kemudian diikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan itu masih disebut Qiyamul Ramadan. Ya. Kapan itu? Yaitu ketika 10 akhir Ramadan. Ya. Kejadian itu ketika 10 akhir Ramadan. Rasulullah sholat di masjid, kemudian diikuti sahabat. Ya. Hari ke-21 Ramadan. Ya kan, hari ke-21 Ramadan. Kemudian malam ganjil berikutnya, malam 23 Ramadan, ya, ternyata yang ikut di belakangnya Rasulullah itu makin banyak. Malam 25 makin banyak. Ya kan, malam 25 juga makin banyak. Terus kemudian malam 27. Ya, malam ke-27 ini jadi ada yang mengatakan dari tanggal 21, ada yang mengatakan dari tanggal 23. Jadi 23, 25, 27. Pas 29-nya Rasulullah enggak ke masjid. Ya, karena apa? Karena dikhawatirkan Qiyamul Ramadan atau yang kita sebut dengan tarawih itu jadi diwajibkan atas para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, terus kemudian pada masa Abu Bakar As-Siddiq ya, masih disebut Qiyamul Ramadan. Nah, mulai pada masa Umar bin Khattab itulah disebut dengan tarawih, yaitu pada tahun 14 Hijriah. Ya, tahun 14 Hijriah. Di dalam kitab Al-Muwatta disebutkan jumlah rakaat Rasulullah adalah 11 rakaat, seperti pernyataan Aisyah. Ya. Namun pendapat yang lain dari Muhammad bin Nas ya, menyatakan jumlahnya 13 dan ada juga yang mengatakan 23 ya, 23 rakaat. Kenapa disebutkan dengan tarawih? Ya, sekarang kenapa disebut dengan tarawih? Li'annahum kanu yastarihuna baina kulli taslimataini, karena kebiasaan mereka saat itu adalah istirahat setiap dapat 2 rakaat. Ya. Ya. Jam'u tarwihah wa hiyal marrah wahidah min rohah. Jadi kalau sekali istirahat itu tarwihah. Karena banyak istirahat setiap 2 rakaat jadinya tarawih. Gitu loh.
Jadi tarawih itu jamak dari tarwihah gitu. Bentuk jamaknya dari tarwihah. Karena banyak istirahatnya disebut tarawih. Wa yandubu ayyakhtimal Qur'ana fi sholati tarawih tilata Ramadan, ya disunnahkan ya dalam fikih Syafi'i disunnahkan untuk menghatamkan Al-Qur'an sepanjang Ramadan. Berarti kalau setiap malam itu disunnahkan 1 juz. Ya, salatnya. Ya. Kalau di sini berapa, Pak? 2 juz ya. 1 juz 1 lembar ya. 1 lembar ya, 2 lembar ya. Enggak masalah, yang penting kuat kabeh gitu kan. Iya. Wa waqtuha baina sholatil isya wa sholatil fajr tusalla qabla al-witr ya. Waktunya adalah antara isya dan salat fajar ya, dilakukan waktu sholat qabla al-witri, yaitu dilakukan sholat tarawih itu sebelum witir. Ya, kalau kita waktu di Magetan itu ada pondok pesantren Temboro namanya itu, Pak. Itu kalau sholat tarawih itu bisa request jamaahnya, mau yang 1 juz, mau yang kelas 5 juz, ada yang 10 juz, ada yang 30 juz. Kalau 30 juz berarti ba'da isya itu sampai sahur. Sampai sahur. Panjang sekali itu. Sampai orang-orang tuh bikin tali ya. Bikin tali untuk pegangan sambil sholat itu. Saking lamanya berdiri, 8 jam itu kan. Iya, panjang sekali sampai hatam. Nah ini. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailatin. Suatu malam Rasulullah salat di masjid. Fa shalla bi salati nas, kemudian orang-orang mengikuti beliau. Tsumma shalla minal qabilah, kemudian hari berikutnya juga salat. Fa kathuran nas, orang-orang makin banyak. Tsumma ijtama'u minal lailati tsalitsah awir rabi'ah, atau 27 atau 29. Falam yakhruj ilaihim, tapi Rasulullah enggak keluar untuk ngimami mereka. Falam asbaha, maka begitu waktu subuh Rasulullah berkata, qad ra'aitul ladzi sanatum, saya melihat apa yang kalian lakukan. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum, tidak ada yang menghalangi diri saya ini untuk keluar mengimami kalian, illa ani khasyitu an tufradu alaikum, saya khawatir kalau sholat tarawih itu jadi diwajibkan atas kalian. Jadi itulah alasannya yang dilakukan Rasulullah. Kapan di sana terjadi sholat tarawih bareng-bareng di masjid? Yaitu inda Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu pada masa Umar bin Khattab. Ya, diceritakan dari Abdurrahman bin Abdul Qari, kharajtu ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lailatan. Ya, suatu malam saya keluar bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan, ilal masjid, ke masjid. Fa idzan nasu auza'un mutafarriqun, ternyata orang-orang mengerjakan tarawih itu jadi apa ya, perencil-perencil gitu Pak ya. Ada yang sholat sendirian, ada yang 5 orang ya di Masjid Nabawi itu. Ada yang 5 orang, ada yang 10 orang. Jadi jamaahnya itu banyak. Ya, jamaahnya itu banyak. Yusalli ar-rajul li nafsi, ada yang sholat sendiri, wa yusalli rajulun fa yusalli bi sholatihi rahtun, ada kelompok-kelompok kecil. Faqala Umar, maka Umar berkata, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in, aku berpendapat kalau mereka semuanya itu saya kumpulkan hanya dengan 1 imam, ya, wahidin, ya, dengan 1 imam, lakana amsal, tentu itu lebih bagus. Tsumma azama, kemudian beliau benar-benar melakukan itu, fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab, ya, dikumpulkan kaum muslimin di Masjid Nabawi, diimami 1 imam yaitu Ubay bin Ka'ab. Tsumma kharajtu ma'hu lailatan ukhra, maka pada malam berikutnya ya, saya keluar ya ke masjid ya bersama Umar kembali. Wan nasu yusalluna bi sholati qarihim, orang-orang sudah salat dengan satu imam. Qala Umar, maka Umar berkata, ni'mal bid'atu hadhi, sesungguhnya hal bid'ah yang paling nikmat itu ya seperti ini. Nah, nanti saya ceritakan. Wallati yanamuna anha, adapun ada orang yang tidur dulu, afdhal, itu lebih afdhal minallati yaqumun, daripada yang langsung mengerjakan tarawih, yakni akhirul lail, yaitu mengerjakannya di akhir
malam. Wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu, dahulu ya pada masa Umar itu memang orang-orang melakukan tarawih di awal waktu. Nah, tentang makna bid'ah ya dalam konteks perkataan Umar bin Khattab ini, bahwa bid'ah makna syar'i dan makna lughawi itu beda ya. Jadi kalau secara makna lughawi itu bid'ah itu suatu hal yang baru yang diadakan. Tapi kalau makna syar'i, wah bahaya. Nanti kalau dibawa ke makna syar'inya, kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu pasti di neraka gitu kan. Kan enggak mungkin Umar bin Khattab melakukan sesuatu yang sesat. Ya. Maka di dalam kalangan Syafi'iyah mereka mengenal istilah bid'ah hasanah kan begitu ya. Ya, hanya saja di mazhab Hambali tidak dikenal hal itu. Ya, semua bid'ah itu dhalalah gitu kan. Hanya pengistilahan saja. Tapi maksudnya sama. Apa yang dimaksudkan dengan hal ini? Tentunya bukan Umar melakukan suatu tindakan yang bid'ah. Karena faktanya adalah Rasulullah juga sudah pernah melakukan sholat tarawih itu bersama dengan para sahabat. Gitu kan. Jadi bukan suatu hal yang baru. Ini hanya menghidupkan kembali apa yang pernah dilakukan Rasulullah dengan para sahabat. Dikumpulkan satu imam sehingga tidak di masjid itu suara orang bersautan. Bayangkan, itu kan. Oh, ada 10 jamaah di satu masjid gitu kan. Wah, imamnya bengok kabeh gitu kan. Wah, itu kan kacau. Maka tentunya itu enggak bagus. Ya, maka dikumpulkan oleh Umar bin Khattab, dijadikan satu imam. Diriwayatkan Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih, annahum kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan bi 20 rakaatan. Dahulu mereka pada masa Umar bin Khattab melakukan qiyamul lail sebanyak 23 rakaat. Ya, 23 rakaat. Ibnu Abbas menceritakan Rasulullah SAW salat tarawih sendiri sebanyak 20 rakaat. Ibnu Hajar menceritakan bersama muslimin ketika Rasulullah sholat bersama kaum muslimin 20 rakaat ya, di suatu Ramadan. Kemudian Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Muwatta mengatakan adalah orang-orang di zaman Umar mereka melakukan sholat qiyamul lail 23 rakaatan, 23 rakaat. Jadi kalau misalkan kita kenapa? Apa yang menjadikan orang-orang itu menjadi berbeda rakaatnya? Karena memang afdol dari tempat-tempat itu beda-beda. Contohnya adalah di dalam hadisnya Rasulullah SAW dari Abu Darda berkata, Rasulullah SAW, fadlus salati fil masjidil haram ala ghairihi mi'atu alfi salah. Keutamaan salat di Masjidil Haram dibandingkan dengan salat di masjid yang lainnya, maksudnya selain Masjidil Haram, adalah mi'atu alfi salah, sebanding 100.000 salat. Jadi jenengan salat di Masjidil Haram itu seperti 100.000 salat di Masjid At-Taqwa. Wah, greget Bu ya. Waduh, ini kapan umroh ini gitu kan. Ya. Wa fi masjidi alfu shalah, sedangkan salat di masjidku itu sebanding dengan 1.000 salat. Di Masjid Nabawi, Madinah. Kemudian wa fi Masjid Baitul Maqdis, ya, sementara di Masjid Baitul Maqdis yaitu Masjidil Aqsa 500, ya, sebanding dengan 500 salat. Yang di Madinah pengen supaya sebanding dengan yang di Mekah 23 rakaat. Yang di Masjidil Aqsa pengen sebanding dengan yang di masjid yang berada di Masjidil Haram 43 rakaat. Mau pilih yang mana? Jadi kalau di Masjidil Aqsa sholatnya ada yang 43 rakaat. Banyak ya. Kuat Pak. 23 rakaat aja capek. Yang lucu itu di Indonesia gitu kan. 23 rakaat 5 menit selesai Pak. Jadi ada yang kelas patas, ada yang super patas. Yang kelas patas 7 menit, 10 menit itu selesai. Yang super patas 5 menit selesai. Gitu kan.
Allahu Akbar, amin, jadi, Allahu Akbar, akhirnya nggak tumakninah. Makanya benar apa yang disampaikan Rasulullah itu, kam min shaimin laisa min siyamil ju wal atas wa kam min qaimin laisa min qiyamil sahar. Berapa banyak orang yang puasa namun puasanya tiada lain hanya sekedar menahan dari lapar dan haus, dan berapa banyak orang yang melaksanakan tarawih atau qiyamul Ramadan namun qiyamul Ramadannya itu tiada lain hanya sekedar lek-lekan. Kayak orang begadang gitu loh. Yang penting melek. Enggak ada maknanya akhirnya sholat itu. Tentunya ini enggak benar. Padahal dalam fikih Syafi'i tumakninah itu termasuk rukun. Kalau orang itu sholatnya enggak tumakninah, enggak sah. Bayangkan, padahal sulit kan tumakninah itu. Iya. Iya. Jadi memang caranya Rasulullah sholat seperti itu. Kadang ya 11, ya kadang 23, ya kadang 40, ya semaunya Rasulullah. Ya kan? Jadi nggak perlu di sana ribut gitu kan. Tapi kalau pernyataannya Aisyah beliau tidak lebih dari 11 rakaat, ya ternyata di riwayat yang lain juga ada yang 20. Gitu kan. Hal itu tidak perlu diperdebatkan ya. Yang jelas sholatnya Rasulullah itu pasti panjang gitu. Pasti panjang ya, dan kita mungkin sudah menyerah gitu kan. Iya. Yang lagi imamnya rodok dawa saithik gremeng gitu kan. Iya. Wis sesuk rasa diundang. Iya. Iya. Jadi kalau merujuk ke perkataan Rasulullah SAW sendiri ya, sholatul lail masna. Sholat malam itu adalah 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam. Tapi di riwayatnya Aisyah, sholat arba'an, dia mengatakan Rasulullah sholatnya adalah 4 rakaat, ya, 1 salam. Latas al-an husnihinna wa tulhin, jangan bertanya tentang panjang dan bagusnya sholat Rasulullah. Ya, thumma sholat arba'an, latas al-an husnihinna wa tulhinna, kemudian sholat salasan. Ya, baru sholat 3 rakaat. Jadi dalam prakteknya Rasulullah itu, yang di dalam hadisnya Aisyah itu 4, kemudian 3. Kalau 2, 1. Ya, jadi 10, terus kemudian ditutup 1 witir. Tapi boleh juga 2, 3. Berarti menggabungkan 2 hadis. Ya. 2 rakaat, terus kemudian ditutup witir 3. Makanya kalau di dalam mazhab Syafi'i, ya, biasanya teman-teman NU itu menambahkan dalam niatnya ketika witir itu usolli sholatan minal witri. Jadi apa maksud dari kata minal witri itu? Karena itu nyicil, Pak. Mereka mengerjakannya 2 rakaat terus kemudian 1 rakaat gitu ya. Witirnya kan begitu. 2 rakaat dulu terus kemudian 1 rakaat. Ya. Ini ditambahi min itu nyicil maksudnya. Yang 2 rakaat itu minal dari witir. Witirnya mana? 1. Ya. Jadi kalau mengerjakannya 2 tambah 1, ya, di niatnya enggak ditambahi min, jadi enggak sah. Kalau dalam Syafi'i. Ya, kalau kita ya sholli sholatal witri, selesai gitu kan, langsung sholat witir gitu kan, ya enggak dikasih min, langsung 3 rakaat, itu benar, langsung 5 rakaat, itu benar, langsung 11 rakaat, itu benar, boleh witir 11 rakaat boleh, enggak ada ketentuan banyaknya, ya kan, jadi seperti itu. Tapi kalau memang mau 2 dulu terus kemudian 1, ya saja ini kan lucu, witir itu kan ganjil gitu kan, ganjil kok 2 gitu kan. Nah ini ya 2 sholat apa? Makanya yang diakali adalah di niatnya, minal witri. Ini dari bagian dari witir, jadi 2 dulu terus 1 gitu kan. Ya mungkin ada benernya kalau bacaan yang dibaca panjang kan ya 2 dulu ya, biar nggak capek. Namun demikian kalau di dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah dalam mazhab Syafi'i, dalam ensiklopedia fikih Syafi'i halaman jilid 27 halaman 145 disebutkan bahwa ulama Syafi'iyah berpendapat lau shalla tarawih arba'an bitaslimatin wahidatin, kalau dia sholat tarawih 4 rakaat dengan 1 salam la yasih, dianggap tidak sah.
ingkana amidan kalau dia menyengajakannya, aliman dan dia adalah orang yang berilmu, wa illa sara mutlaqan kalau dia bukan sengaja dan bukan orang yang berilmu, maka sholat tarawihnya hanya dihitung sholat sunnah mutlak. Ya karena tidak sah. Ini kalau dalam pendapat Syafi'i. Jadi kalau yang bermadzhab Syafi'i pasti sholatnya dua-dua. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Ya, karena dianggap kalau 4 rakaat itu tidak sah dalam fikih Syafi'i. Lah yang membolehkan dan menganggap itu sah siapa? Pendapat jumhur ulama. Gitu loh. Jumhur ulama berpendapat sholatnya tetap sah meskipun 4 rakaat 1 salam. Tapi tetap yang afdol adalah 2 rakaat 1 salam. Berdasarkan apa? Ucapan Nabi sendiri. Ya, ucapan Nabi SAW. Karena perbuatan Nabi yang 4 rakaat 1 salam itu hanya diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha saja. Ya. Bisa jadi Rasulullah sholatnya 2 rakaat panjang terus kemudian salam, kemudian 2 rakaat panjang salam, kemudian istirahat. Nah, istirahatnya Rasulullah ini agak panjang. Kalau sudah dapat 4 rakaat. Nah, mungkin dikira Aisyah ini 4 rakaat 1 salam. Wallahu taala alam. Kemudian pendapat jumhur ulama menyatakan bahwa ucapan Rasulullah itu lebih diutamakan daripada perbuatan. Nah, jadi apa yang diucapkan oleh Rasulullah di awal tadi bahwa sholat itu adalah 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, ini yang lebih diutamakan. Namun demikian karena ini hanya sekedar afdholiyah menurut jumhur ulama, maka tidak perlu diperdebatkan. Apa yang menjadikan alasan bahwa 2 rakaat 1 salam itu adalah pendapat yang afdal menurut jumhur ulama? Jumhur ulama di sini yang dimaksudkan adalah Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Yusuf, kemudian Muhammad bin Hasan dan yang lainnya. Ya, berdasarkan riwayat yang disandarkan kepada Abu Hurairah, Hasan Al-Basri, ya, Sa'ad bin Jubair, Ikrimah dan lain sebagainya. Kemudian penjelasan Aisyah radhiyallahu anha mengenai ya makna pernyataan 4 rakaat ya 1 salam. Namun dalam riwayat lain Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga menceritakan salat malamnya Rasulullah itu 2 rakaat ya 1 salam ya. Hal ini menunjukkan bahwa riwayat 2 rakaat 1 salam itu jauh lebih banyak daripada 4 rakaat 1 salam yang hanya 1 yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dianggap lebih sesuai tata cara sholat malam yang diajarkan Rasulullah pada sahabat ya, yang bertanya berapa Rasulullah SAW ya, tata cara sholat yang beliau lakukan adalah Rasulullah menjawab masna yaitu 2-2. Ya, maka dari situ diambil pendapat yang paling afdol adalah 2 rakaat 1 salam. Nah, sekarang penjelasan terakhir mengenai manhaj dan madhab tadi. Jangan sampai hanya karena kita itu berbeda pendapat, ya, terus kemudian mengatakan bahwa sahabat kita Muslim itu keluar manhaj. Waliyadzubillah. Jadi kadang kita ini sakjane iki orang ini mau membawa kita kemana? Ya, kita semuanya ini ke Rasulullah. Jadi manhaj itu adalah cara kita berislam ini. Cara kita berislam itu contoh siapa? Contoh Rasulullah. Dan kenyataannya Rasulullah itu dalam mengerjakan sesuatu terkadang itu variatif. Ya, variatif, banyak cara. Ya. Contoh. Kalau kita tanya, siapa nabi kita? Jawabannya adalah Rasulullah. Apa kitab yang diturunkan Allah kepada beliau? Al-Qur'an. Nah, Rasulullah ketika menjelaskan Al-Qur'an kepada para sahabat, inilah yang disebut dengan hadis. Ya, inilah yang disebut dengan hadis. Isinya Al-Qur'an dan hadis ini kurang lebih ada ibadah, muamalah, akhlak. Ya. Dalam hal ibadah, muamalah, akhlak ini dibagi lagi menjadi 2 bagian. Ada di sana yang 1 dalil, 1 tuntunan, ada yang banyak dalil dan banyak tuntunan. Contoh adalah dalam hal sholat, ya, dalam hal takbir. Dalam hal takbir itu hadisnya 1, ya. Fawadhu ayadahu fawadhu al-yumna alal yusra. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya.
Kalau di Bulughul Maram tambahi warushu ala saik. Pergelangan di atas, ya pergelangan tangan kanan ini di atas said. Said itu lengan. Ya kan? Nah, ini satu, dalilnya satu dan caranya satu. Ya. Maka kalau ada yang sholat Allah, ya, diputar, ini enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Iya benar. Kalaupun ya saya cari di hadis, bahkan di hadis dhaif, di hadis palsu enggak ketemu itu. Ya saking palsunya enggak ada. Dasarnya cuman apa? Dasarnya cuman begini. Alasannya pasti begini. Karena kita itu mau menyembah Allah, enggak elok lah kalau yang kanan didahulukan, yang kiri didahulukan. Jadi saya mendahulukan kanan dulu. Tapi terus diinggati. Iya. Di hadisnya fawadu al yumna ala yusra, langsung, nggak ada di situ penghalang. Fawadu al yumna ala yusra, langsung. Ya, nggak ada di situ kalimat muter dulu terus, nggak ada. Ya kan? Ini contoh ya, satu dalil, satu cara. Namun demikian ada juga yang banyak dalil, kemudian banyak cara. Contoh adalah tentang bismillah. Ya, mengucap bismillah ketika sholat. Ya. Jadi dulu ceritanya Al-Quran itu ketika turun awal-awal belum ada bismillahnya. Makanya Rasulullah tidak membaca bismillah ketika ngimami. Begitu ada usulan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kalau Al-Quran ini enggak ada pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya, saya khawatir nanti muawwad, jadi tercampur antara satu surat dengan surat yang lain. Ternyata kegelisahan para sahabat ini menyebabkan asbabun nuzul tentang kata bismillah itu. Kemudian Rasulullah perintahkan bismillah ini supaya diletakkan di setiap awal surat. Makanya ketika ngimami Rasulullah nanti jadi beda-beda. Kadang bismillahnya dijaharkan, kadang bismillahnya disirkan. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada enggak pakai bismillahnya, enggak dijaharkan, jadi disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim, kayak di Mekah, ya kan? Disirkan. Kalau pendapat Imam Malik beda lagi ya. Rasulullah kadang juga enggak mengucapkan bismillah, langsung Alhamdulillahi rabbil alamin. Pendapat Imam Abu Hanifah beda lagi. Bismillahnya dibaca di rakaat pertama, yang rakaat kedua enggak pakai bismillah. Jadi caranya macam-macam dan ini semuanya dilakukan Rasulullah. Ya kan? Terus kemudian para sahabat ini mencar, ada yang di Irak, ada yang di Syam, ada yang ya kan? Dan enggak mungkin mereka ajarkan semuanya cara Rasulullah ini. Iya kan? Mereka mengambil satu. Sahabat ini mengambil satu, yang bismillahnya jahar atau yang bismillahnya disirkan, yang umumnya di Mekah, Hijaz ya. Terus kemudian yang di Syam bismillahnya dijaharkan, yang terus kemudian di Khurasan ya bismillahnya enggak dibaca sama sekali, yang madzhab Maliki. Ya kan? Jadi ini semuanya dilakukan Rasulullah. Kita enggak bisa menuduh sahabat kita yang berlainan madzhab itu, wah kamu menyimpang. Loh, ini dilakukan Rasulullah semua kok. Ya, ini kita beda pendapat aja gitu kan. Sama seperti tadi cara sholat tarawih tadi, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8, satu salam. Itu dilakukan Rasulullah semuanya. Ya. Jadi bukan berarti ini keluar manhaj, ya kan. Ini satu manhaj, semuanya dilakukan Rasulullah. Hanya saja cara melakukannya beda pendapat. Enggak masalah. Ya, jadi jangan sampai kita ini berpecah ya. Karena kurang piknik gitu kan. Jadi memang harus baca kitab gitu kan. Banyak baca kitab ya sehingga kita ini bisa lebih bijaksana ya menyikapi semua perbedaan itu ya. Semua perbedaan itu. Nah, terus kemudian mudah-mudahan nanti waduh enggak cukup ini. Oh iya silakan, monggo. Dengan membawa mushaf baca gini ya, enggak masalah, enggak apa-apa. Boleh. Iya, lah terus gimana? Mau diletakkan terus kemudian? Biasanya kan dikantongin biasanya kan? Biasanya dikantongin. Ya. Jadi imamnya boleh baca dari mushaf itu boleh.
Ya, imamnya baca dari mushaf itu boleh. Jadi kalau memang belum hafal betul nggak apa-apa baca mushaf gitu kan. Ya daripada banyak salah gitu kan, malah makmumnya geger gitu kan. Boleh. Terus kemudian makmumnya nyimak juga boleh. Ya. Ada beberapa cara, ada yang dikantongin begitu kan. Ya, ada yang pakai HP juga. Tapi jangan pakai HP lah, nanti tahu-tahu ada ada SMS masuk jadi kacau salat. Ada Quran pocket itu ya, Quran kantong itu, Quran saku itu, ya. Ada itu. Begitu selesai imamnya baca Quran, dimasukin kantong lagi, sujud ya, rukuk, sujud dan seterusnya. Ada juga yang pakai stand. Jadi kalau kita di Makkah, Madinah, di Masjid Al-Aqsa itu ada standnya begitu untuk naruh mushaf Quran itu. Jadi sambil berdiri tetap bisa membaca gitu. Gitu kan kalau imamnya sudah ya bacanya ya ganti halaman ya buka gini gitu kan. Ya itu. Boleh ya, di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran juga dijelaskan itu. Jadi boleh ya salat sambil baca dari mushaf. Namun demikian kalau apa istilahnya untuk bagi imam khususnya ya, untuk bagi imam dalam salat fardu ahsannya membaca apa yang paling mudah baginya. Ya. Karena terlalu banyak gerak juga. Ya, bahkan bisa membatalkan sholat kalau dalam mazhab Syafi'i kan begitu. Ya. Nah, diletakkan di mana? Iya, iya. Kalau di sholat sunnah nggak masalah. Ya, kalau sholat sunnah nggak masalah. Ya, diletakkan di samping ataukah ada stand di depannya gitu. Ya, terus atau dimasukin saku gitu kan. Boleh. Ya. Hmm. Ya sebenarnya taraweh tahajud sama aja. Ya taraweh tahajud sama saja, yaitu qiyamul lail. Hanya saja di bulan Ramadan terkadang disebut qiyamul Ramadan gitu aja. Ya pengistilahan saja, tapi yang dimaksudkan ya qiyamul lail itu. Qiyamul lail itu apa sih? Salat tatawwu ya, salat ibadah tambahan yang dilakukan di waktu malam. Dan tarawih itu dilakukan di waktu malam, ya kan? Jelas itu. Maknanya sama sebenarnya, qiyamul lail itu. Ya kan? Jadi pengistilahan tarawih itu karena banyak istirahatnya maka disebut tarawih. Gitu aja sebenarnya. Kalau mau dilakukan di awal boleh ya, karena Abu Bakar As-Siddiq juga pernah mengeluh itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau saya itu tidur biasanya bablas gitu. Jadi bolehkah saya mengerjakannya di awal? Maka Rasulullah perbolehkan itu, boleh. Tapi yang afdol memang di sepertiga akhir. Ya, nggak ada masalah. Ya sholat iftitah ya. Jadi sebenarnya kalau orang masuk ke masjid itu kan sholatnya 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya tahiyatul masjid. Ya, saya belum mendengar secara khusus ya bahwa adanya istilah sholat iftitah. Tapi pernah Rasulullah melakukan yaftatihu birok atau ini khafifata ini. Rasulullah pernah mengawali dengan 2 rakaat yang ringan ya. Nggak ada masalah. Ya, kalau memang itu di masjid ya diniati aja tahiyatul masjid kan begitu. Ya. Bahkan Rasulullah pernah sholat fajar itu cepat banget. Hampir-hampir kayak nggak baca apa-apa. Sampai Aisyah itu, apakah Anda membaca surat gitu kan? Iya, saya membaca surat. Ya. Jadi kalau sholat sunnah fajar itu ringan. Rasulullah meringankan sholatnya. Sampai seperti kayak nggak membaca surat apa-apa. Ya. Ya. Untuk pelaksanaan sholat witir, ada kan sholat malam ditutup dengan witir. Ya. Kemudian ada yang mendengar keterangan Nabi tidak boleh 2 witir. Gimana pelaksanaan? Ya, jadi kalau ada yang menginginkan nanti malam sholat qiyamul lail lagi, jadi ketika selesai 8 rakaat
Ya, misalkan di sini 11 rakaat, ketika selesai 8 rakaat tidak ikut witir. Ya, tidak ikut witir, terus kemudian nanti malam ya nyambung sendiri sholat tahajud, terus kemudian ditutup witir. Tapi kalau memang sudah ditutup witir, karena ada hadis yang menyebutkan tentang apa istilahnya keutamaan mengakhiri sholat bersama dengan imam, maka dia ditulis seperti semalam suntuk untuk semalam suntuk dia mengerjakan sholat. Jadi kalau mau diambil yang afdol ini, maka tetap di sana 8 rakaat, terus kemudian 3 rakaat witir, terus kemudian nanti malam kalau mau melakukan tahajud, enggak masalah tahajud tanpa witir. Gitu Pak. Apanya? Jadi kan tadi 8, terus kemudian 3, terus kemudian nanti malam itu terserah mau 8, mau 10, mau 2. Tapi enggak ada witirnya lagi. Nah, karena witirnya sudah diawalkan. Jadi kalau mau nambah tahajud sendiri di malamnya itu 2 rakaat atau 4 rakaat atau 8 rakaat atau 10 rakaat atau bilangan rakaat terserah ya. Tapi enggak ada witirnya. Ya, karena mengambil hadis tentang afdolnya menutup sholat bersama dengan imam tadi. Ya, yang dalam hadisnya Rasulullah akan ditulis untuknya bahwa dia sholat semalam suntuk, gitu ya, semalam suntuk. Ya, jelas nggih? Alhamdulillah. Oh ya, gimana? Ya, itu perbuatannya Abu Bakar As-Siddiq. Situ. Gimana situ biar genap gimana? Oh ikut witir lagi gitu kan. Iya. Ya insya Allah nggak sampai haram ya, nggak sampai berdosa ya. Paling ya makruh, paling pol gitu kan. Iya. Ya, karena ini dalam hal konteks ibadah dan memang tidak ada unsur untuk pelanggaran gitu kan. Barangkali witir yang awal kurang khusyuk ini diganti witir yang lebih khusyuk ya. Allah alam itu kan. Ya insya Allah nggak sampai berdosa ya, nggak sampai berdosa. Gitu saja. Oke. Sampun nggih. Ya. Oh gitu. Nah, saya tadi khawatir kelamaan makanya makanya nggak tak sampaikan. Iya, tentang itikaf ya. Ya, tentang itikaf ya. Yang dimaksud dengan itikaf itu huwa al-lubthu fil masjid lil ibadah, yaitu berdiam di masjid dengan niat ibadah. Wa yustasanu fil ashril awakhir min syahr Ramadan, disunnahkan di 10 akhir Ramadan ma'asyartin niyah wa taharah minal janabah wal haid wan nifas. Ya, syaratnya adalah niat, kemudian suci dari junub, haid ataupun nifas. Ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa Nabi SAW iktikaf di 10 akhir Ramadan ya, hatta tawafahullah, sampai beliau diwafatkan Allah. Artinya iktikaf ini merupakan kebiasaan Rasulullah setiap tahunnya. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'di, kemudian dilanjutkan istri-istrinya sepeninggal Rasulullah SAW. Kapan dimulainya? Aisyah menceritakan, karena Nabi SAW idza arada ayyatakifa, kalau Rasulullah ingin itikaf, shallal fajr, yaitu beliau melakukan salat fajar, tsumma dakhala mu'takifi, kemudian masuk ke tempat iktikafnya. Berarti tanggal berapa itu? 20. Ya. Jadi subuh ini. Nanti sore itu masuk 21. Kan begitu ya. Jadi sebelum masuk 21 Rasulullah sudah start dari subuhnya. Nah, dari subuhnya. Ini yang ceritakan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau diambil makna itikaf secara lugawi, jenengan duduk seperti ini sudah masuk itikaf. Ya, niatnya ibadah, berdiam di masjid. Tapi kalau makna iktikaf yang dimaksudkan adalah fi ashril awakhir, di 10 akhir Ramadan, benar-benar dari tanggal 20 itu ya sampai tanggal 30. Ya, sampai tanggal 30.
Yang disunahkan apa dalam itikaf itu? Satu, tidak keluar masjid kecuali kebutuhan sangat mendesak. Jadi benar-benar nggak keluar dari komplek masjid. Ya, boleh keluar kalau memang nggak ada yang bisa dimintai tolong. Misalkan beli apa untuk buka puasa ya, yang itu hal yang mendesak kan. Ya, atau mungkin sabun mandi gitu. Ya, karena memang nggak ada yang biasanya kalau ada kepanitiaan itu nanti panitia yang membantu ya untuk membelikan kebutuhan-kebutuhannya. Nah, ada juga yang agak lucu itu kan, pindah kerja gitu kan. Jadi laptopnya dibawa ke masjid, bekerjanya di masjid. Padahal niatnya itikaf itu kan fokus ibadah. Ada juga yang sambil ngurusi bisnis gitu kan. Iya. Jadi benar-benar fokus ibadah itu, putus semuanya kegiatan duniawi itu, dan dia fokus 10 hari itu untuk ibadah. Kemudian tidak menengok orang sakit atau melayat. Oh ini itikaf kok belayangan gitu. Ya, jadi begitu keluar itu dihitung batal. Terus kemudian kalau dia masuk berarti niat itikaf yang baru, berarti dia enggak 10 hari. Ya, enggak 10 hari. Kemudian tidak menggauli istri ataupun sekedar menciumnya. Ya. Karena itu bisa menimbulkan syahwat. Ya, tidak menggauli istri. Rasulullah itu ya kan ini rumahnya beliau, ya ini rumahnya beliau, ini Masjid Nabawi, kan gandeng ya. Ya, Rasulullah kadang disisir sama istrinya dari jendela itu. Ya, dari jendelanya itu. Kalau kita duduk di Raudhah itu bisa ngebayangin ya bagaimana Aisyah nyisir rambutnya Rasulullah. Ya. Kemudian tidak bicara kecuali yang baik-baik, kemudian menghindari kesibukan dunia. Nah tadi, hendaknya di masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang diadakan di situ sholat Jumat. Kemudian perempuan boleh di tempat sholat rumahnya. Jadi khusus perempuan boleh iktikaf tidak di masjid tapi di tempat sholat di rumahnya atau di musola di rumahnya. Kemudian iktikaf merupakan kesempatan ya, kita untuk mengosongkan diri dari hiruk pikuk dunia ya dengan kesibukannya, mengkhususkan diri dalam ibadah, baca Quran, zikir, banyak istighfar, tasbih, dan ini hanya 10 hari dalam 1 tahun. 10 hari dalam 1 tahun. Bisa Pak menyempatkan? Bisa enggak menyempatkan? Hanya 10 hari dari 360 hari. Kenyataannya banyak yang nggak bisa gitu kan. Ya 350 hari aja kita lewati dengan mudah gitu kan. 10 hari untuk fokus ibadah susah. Ya. Terus kemudian disunnahkan juga di malam-malam witir itu untuk membersihkan diri, membersihkan diri termasuk mandi. Ya, kebiasaan salaf itu mandi antara maghrib dan isya. Ya, sehingga malam itu benar-benar bisa fresh untuk full ibadah gitu kan. Menggunakan wangi-wangian ya, kemudian mandi, berpakaian bagus ya seperti yang dianjurkan di hari Jumat. Ya. Adapun riwayat mandi maghrib ya, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW jika bulan Ramadan seperti biasa tidur dan bangun, dan manakala masuki 10 hari terakhir beliau mengencangkan kainnya dan menjauhkan diri dari menggauli istrinya serta mandi antara maghrib dan isya. Ya, mandi antara maghrib dan isya. Ibnu Jarir rahimahullah berkata mereka menyukai mandi pada setiap malam dari malam-malam 10 akhir Ramadan. Mereka juga memakai wangi-wangian. Ya, utamanya pada malam yang paling diharapkan turun Lailatul Qadar. Sebenarnya ada hadis-hadis yang membahas tentang kapan Lailatul Qadar itu turun. Dari sekian banyak riwayat, paling kuat itu adalah malam 27 Ramadan. Tapi Allah alam, karena ini pendapat ulama juga, artinya belum tentu juga tanggal 27. Yang jelas Rasulullah menjelaskannya adalah di malam witir akhir Ramadan, 21, 23, 25, 27, 29. Ya. Terus kemudian Rasulullah juga menyebutkan tanda-tandanya jika turun Lailatul Qadar. Kan diantaranya kalau pagi matahari itu sinarnya tidak menyengat, ya kan? Tidak menyengat, jadi redup. Ya. Terus kemudian
udaranya tenang, ya kan? Udaranya tenang, terus hewan-hewan juga tenang. Pokoknya terasa betul kok. Terasa betul, bener-bener ya. Kita menyaksikan tuh kalau pas malam Lailatul Qadar itu bener-bener di langit itu bener-bener sejuk, ya, bener-bener sejuk. Malam itu tenang, ya, tidak hujan, tidak angin badai, ya. Maka kalau ada seperti itu mungkin itu Lailatul Qadar. Lah, seperti Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya tahu pada satu malam itu adalah tanda-tanda Lailatul Qadar? Maka Rasulullah apa yang harus saya baca gitu kan. Terus kemudian Rasulullah mengajarkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diperbanyak itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa demikian? Karena afun dengan maghfirah itu beda. Kalau maghfirah itu catatan dosa kita masih ada di buku catatan amal. Ya. Dan itu nanti di akhirat, maka yang dimaksudkan dengan hisaban yasiro, hisab yang ringan, itu nanti seperti itu. Hisab yang ringan itu begini Pak, dibukakan catatan amalnya, kemudian dibacakan. Kamu pernah berbuat dosa seperti ini, kamu pernah berbuat dosa seperti ini, tanggal sekian, bulan sekian, kamu berbuat dosa seperti ini, gitu kan. Ya kan, kamu mengatakan mengatakan buh, gitu kan. Ya didangu kakungnya, bu, numbuh, gitu. Ada tulisannya itu. Jadi semuanya dibacain, ya, semuanya dibacain, wah. Terus kemudian ini semuanya sudah diampuni Allah. Itu namanya maghfirah. Ya. Tapi kalau afun ini benar-benar catatannya di stip, dihilangkan. Jadi catatan amal kita. Ya. Makanya kita suruh memperbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, dosa-dosa saya dulu ya Allah, hapuskan ya Allah, hapuskan ya Allah, gitu kan. Jangan sampai engkau bacakan nanti di akhirat ya. Dibacakan aja ngoplok loh. Gimana ya ngoplok? Karena kita nggak tahu ini diampuni apa enggak kan begitu. Ya kan? Itu hisaban yasiro aja seperti itu. Di hisab yang ringan itu seperti itu. Kalau hisaban syadida, wah itu ngeri banget Pak. Kalau hisaban syadida itu benar-benar di surat Yasin itu kan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulutnya dikunci rapat, tangannya ngomong, kakinya ngomong. Bener enggak dulu kamu dipakai mukul istri? Oh, tangannya ngomong. Iya ya Allah. Ya, dari anggota tubuhnya sendiri bersaksi. Belum lagi di surat Al-Qiyamah. Balil insanu ala nafsi basira walau alqamah. Bahkan manusia nanti akan menyaksikan perbuatan mereka di dunia live kayak nonton video itu. Ya kan? Nih, buktinya nih, ya, ada CCTV-nya. Ya kan? Bener-bener ditampakkan. Bahkan orang lihat. Apa enggak ngeri itu, Pak? Nih, perbuatan dosamu dulu. Nih, perbuatan dosamu dulu. Bahkan orang-orang yang ada di sekelilingnya juga menjadi saksi. Tonggone, jadi saksi bener Pak? Dihadirkan itu. Bener ini dulu sukanya sukanya berbuat dolim ketika di masyarakat. Bener ini dulu suka mukul orang, tetangganya bilang bener ya Allah. Ya. Itu hisaban sadida kayak begitu. Dan didetailkan. Jadi hisaban sadida itu didetailkan satu persatu gitu kan. Dibacain satu. Itu hisaban sadida. Kalau yasiro dibuka, sudah ini sudah diampuni gitu kan. Dilewati. Kena gimana enggak? Wong dilihat di situ catatannya baca Quran. Ngerasani tanggane gitu kan. Baca Quran lagi. Innal hasanat yudhibunas yang bagus itu menghapuskan yang buruk. Gitu loh. Tapi kalau di sini ngerasani maca Quran, ngerasani lu oke. Wah, sudah pasti itu gitu kan. Susah itu kalau hidup seperti itu. Gitu kan. Sedekah, maca Quran, istighfar, gitu kan. Membantu orang, catatannya baik semua gitu kan. Ada terselip di situ satu, sudah diampuni gitu kan. Iya. Oh ini utang belum bayar, utang belum bayar.
Aduh, bisa dibayangin ya. Jadi coba bayangkan, jadi kadang kita perlu merenung ya dengan buku seperti ini ya. Nah, iya, kira-kira hari ini apa yang saya lakukan gitu kan. Dicatat sendiri. Wah, ternyata banyak maksiatnya gitu kan, harus banyak istighfar. Jadi kesempatan di 10 akhir Ramadan ini banyak-banyak minta dihapuskan dosa kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus baca sebanyak. Ya, mudah-mudahan dosa-dosa kita yang lalu dihapuskan Allah Ta'ala. Amin. Ya, baik, saya kira cukup nih. Ya, kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.